Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvia Salsabila dengan NIM akhir 1090, program studi bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menceritakan tentang perjalanan ke Museum Muhammadiyah. Jadi ketua umum Muhammadiyah itu yang pernah menjabat itu ada 15, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ibrahim, Kiai Haji Hisham, Kiai Haji Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, ada Ahmad Rashid Sultan Mansur, Kiai Haji Yunus Anis, Kiai Haji Ahmad Badawi, Kiai Haji Fakir Usman, terus ada juga Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin, Kiai Haji Asyar Bashir, ada Dr. Muhammad Amin Rais, Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif, Profesor Dr. Din Samsudin, yang terakhir adalah Profesor Dr. Haidar Nasir. Melalui kepemimpinan yang visioner dari para tokoh tersebut, Muhammadiyah juga terus berkembang menjadi salah satu organisasi Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Kemudian tiba di salah satu di ruangan yang diberi nama adalah Pembawa Cahaya, yang dimana sebagai sebuah ruang global yang cekung, tempat sang surya itu menyinari dari balik wadah cahaya. Inilah tempat simbolik di mana cahaya ilmu masuk, dipantulkan kembali lalu menyinari alam semesta, yang dimana ruang ini menggambarkan peran Muhammadiyah sebagai pelita yang tidak hanya menerangi satu sisi saja, tapi juga menyebarkan cahaya ke segala arah lewat ilmu, alam, dan juga pemikiran. Di sisi lain, kami memasuki perpustakaan pemikiran Muhammadiyah. Di sini ada ratusan buku yang tersimpan yang ditulis oleh para kader pemikir dan juga tokoh Muhammadiyah sendiri. Tidak kurang dari 800 koleksi, yang dimana buku ini mengisi rak-rak ini, yang dimana setiap lembar adalah jejak perjuangan intelektual, yang dimana setiap judul adalah cerminan dari semangat pembaharuan, dan juga setiap halaman adalah bukti bahwa gerakan ini pun membangun atas dasar ilmu dan juga gagasan. Tapi tidak hanya itu, terdapat pula replika dan juga pajangan buku yang memperkuat suasana, yang dimana seakan kita dibawa masuk ke dalam lautan pemikiran yang mendalam, dari yang klasik hingga yang kontemporer. Di ruangan ini juga kami belajar bahwa cahaya bukan hanya datang dari langit, tetapi juga dari pemikiran yang tercerahkan dari hati yang ikhlas, yang menebarkan manfaat. Kemudian di salah satu sudut museum kita melihat ada replika kapal Nispil, yang dimana kapal uap ini menjadi saksi perjalanan penting dalam sejarah Muhammadiyah, yang dimana pada akhir abad ke-19 dunia sedang berubah cepat, yang dimana revolusi industri bergerak, mesin-mesin mulai mengubah kehidupan manusia. Di tengah gelombang perubahan global tersebut, seorang pemuda dari Yogyakarta naik kapal ini yang meninggalkan tanah kelahiran demi satu tujuan, yaitu mencari ilmu dan pencerahan. Dialah adalah Muhammad Darwis, yang kita kenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan, pemuda belasan tahun, putra dari Hatib Amin di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Dengan tekad kuat, beliau berlayar ke Mekah untuk menyusuri lautan yang luas untuk menimba ilmu agama dan memikirkan pembaharuan. Kapal uap Nispil ini berangkat dari pelabuhan Jeddah, yang saat itu menjadi persinggahan para ulama dari Asia, Afrika, hingga Eropa. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci, di kota suci itulah Muhammad Darwis mendalami ilmu agama dan juga bertemu dengan banyak pemikir hebat dari berbagai penjuru dunia. Di sanalah benih-benih pembaharuan Islam mulai tumbuh pada dirinya. Perjalanan ini bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin dan juga intelektual. Kelak sepulangnya dari ke tanah air, Muhammad Darwis juga menjelma sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan, sebagai pendiri Muhammadiyah, gerakan yang menyalakan cahaya di tengah kegelapan zaman. Dari atas kapal ini lahirlah semangat untuk menerangi Nusantara dengan ilmu, amal, dan juga pembaharuan. Setelah menempuh perjalanan panjang dengan kapal uap, Muhammad Darwis tiba di Tanah Suci. Di sana ia berguru kepada para ulama besar, menyerap ilmu dan juga semangat pembaharuan. Ka'bah pada masa itu masih sangat sederhana,
Namun semangat pembaharuan Islam mulai dari menyala dari pusat dunia Islam, gelombang pembaharuan pun menyebar. Cahaya itu akhirnya sampai ke tanah air yang membangkitkan kesadaran umat dan juga menyalakan semangat perubahan. Sekembalinya ke tanah air, Muhammad Darwis memulai gerakan dari tempat yang sederhana, Masjid Gede Kauman yang ada di Yogyakarta. Disinilah Muhammadiyah lahir menjadi wadah perjuangan Islam yang berkemajuan. Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah mereka yang memasuki Muhammadiyah sebagai muslim atau muslimat yang berani dan ikhlas mengorbankan harta, tenaga, dan pikiran untuk tegaknya agama Islam berdasarkan Al-Quran dan juga hadis." Doa ini diriwayatkan oleh Kiai Haji A.R. Fahrudin dan menjadi semangat perjuangan kader Muhammadiyah hingga kini. Di ruang perjuangan ini kita melihat bagaimana Muhammadiyah berdakwah di tengah penjajahan lewat mimbar musola, tulisan-tulisan yang tajam, dan media cetak. Muhammadiyah juga menyuarakan kemerdekaan dan juga keadilan. Muhammadiyah memanggil umat untuk beramal nyata. Gerakan ini bukan hanya spiritual tetapi juga tentang sosial, yang semua itu bermuara pada cita-cita besar yang dimana Indonesia itu yang merdeka dan juga bermartabat. Muhammadiyah juga membentuk organisasi otonom seperti Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, dan lainnya. Mereka ikut hadir dalam isu-isu penting seperti konflik kemanusiaan di Aljazair, HAM, pemberdayaan perempuan Marsinah, hingga bencana alam dan perjalanan masyarakat. Melalui dengan berbagai amal usaha, Muhammadiyah juga mengelola zakat, bantuan medis, dan juga respon bencana. Gerakan ini tuh tidak hanya menyentuh spiritual, tetapi juga menyentuh kebutuhan hidup masyarakat, yang dimana pendidikan menjadi fokus utama untuk Muhammadiyah sejak awal. Pada tahun 1919 didirikannya TK pertama oleh Nyai Ahmad Dahlan. Tahun 1920 sampai 1957 sekolah Muhammadiyah berkembang hingga pelosok, dari ICC Indonesia Child Care hingga madrasah dan universitas. Sebagaimana tersebut di dalam Al-Ahzab ayat 72, amanah pendidikan ini dijalankan dengan tanggung jawab dan juga visi jauh ke depan. Kini tantangan hidup dunia terus berkembang. Alam tak bersahabat, bumi kehilangan makna sebagai rumah yang damai. Surat Ar-Rum ayat 41 mengingatkan kita tentang kerusakan akibat ulah manusia. Disinilah Islam harus hadir sebagai rahmat bagi semesta alam, yang dimana Muhammadiyah menjawab tantangan itu dengan aksi nyata, mengajar, menolong, dan membangun keberadaban. Kini kader Muhammadiyah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Mereka berdiaspora membawa misi Islam yang berkemajuan, mendirikan Muhammadiyah sebagai gerakan global yang membumi. Museum Muhammadiyah bukan sekadar tempat untuk menyimpan sejarah, tetapi adalah ruang refleksi, tempat untuk kita merenung dan bertanya, sudahkah kita melanjutkan perjuangan ini? Sudahkah kita menjadi cahaya bagi sekitar kita? Inilah jejak langkah Muhammadiyah dari masa lalu, kini hingga masa depan, yang menggerakkan Indonesia, mencerahkan semesta.